Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Kita masuki pembahasan yang berikutnya, halaman 70, poin pembahasan yang ke-24, berjudul Antara Ilmu dan Sikap Santun. Judulnya Antara Ilmu dan Sikap Santun. Asy-Syaikh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu ta'ala atau rahimahullahu ta'ala berkata, beliau berkata, jadi kitab ini ditulis atau disusun oleh penyusunnya sebelum Syekh Ali wafat, dan sekarang Syekh Ali Hasan sudah wafat rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ba'da tajribatin tawilah, setelah tajribah, mencoba, tawilah di waktu yang lama, dalam waktu yang lama, mundu arba'ina sana, semenjak 40 tahun yang lalu. Jadi Syekh Ali bercerita bahwa beliau sudah mencobanya, dan waktunya bukan waktu yang sebentar, 40 tahun yang lalu beliau mencoba. Kata beliau, anna aktsara ma yanfa'un nas, sesungguhnya perkara yang paling banyak bermanfaat bagi manusia, yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia adalah istima'ul ilmi wal hilm, berkumpulnya ilmu dan sikap santun pada diri seseorang. Jadi apabila seorang muslim berkumpul pada dirinya ilmu agama Islam, dia faham ilmu, kemudian dia orangnya santun, penyabar, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, maka inilah perkara yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia. Yang pertama adalah berilmu agama, yang kedua memiliki sikap santun. Santun itu lebih daripada sabar. Kemudian beliau mengatakan,
Al-ilmu bila hilmin nuqsan. Al-ilmu ilmu bila hilmin dengan tanpa adanya sikap santun adalah nuqsan, kekurangan yang ada pada diri seseorang. Jadi kalau seorang itu dia punya ilmu tapi tidak santun, misalnya sudah belajar ilmu, kalau yang lebih intensif misalnya belajar di madrasah atau pesantren, belajar ilmu, menguasai banyak ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lainnya, namun dia tidak memiliki sikap santun, maka ini kekurangan pada diri seorang. Dan juga kita yang belajar di masjid seperti ini, hadiri kajian-kajian ilmu, jika pun kita kehilangan sikap santun, kita juga dianggap memiliki kekurangan. Kemudian beliau mengatakan, wal hilmu bila ilmin, sebaliknya kesantunan, orang yang santun memiliki kesantunan bila ilmin, namun tidak ada ilmu di sana, khusranun, maka itu adalah khusran, kerugian. Jadi rugi seorang hanya santun, sabar tapi tidak memiliki ilmu, sehingga sekalipun dia sabar tapi tidak mengerjakan sholat, sabar tapi tidak mau menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, sabar tapi meninggalkan puasa, maka itu kerugian bagi dirinya. Ini naklan, dinukil Anil Ustadz Al-Fadil Fadlan Fahamsyah LC MHI Hafidhahullah Ta'ala. Ini dinukil oleh penulisnya dari apa yang ditulis oleh Al-Ustadz Fadlan Fahamsyah LC MHI Hafidhahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Apa faidah ucapan ulama tadi? Ucapan seorang ahli hadis besar di zaman ini, yaitu Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Faidah yang pertama, Syekh Ali adalah salah satu murid senior Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Ali ini adalah salah satu murid senior. Kenapa dikatakan senior? Karena beliau pernah belajar dengan Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani selama 25 tahun. Jadi dengan satu guru ini 25 tahun. Bisa dibayangkan ini lamanya belajar beliau dengan gurunya. Oleh karena itu Syekh Al-Albani pernah ditanya, wahai Syekh, kalau seandainya engkau meninggal, kepada siapa kami bertanya tentang hadis? Maka salah satu yang ditunjuk oleh Syekh bertanya kepada Syekh Ali Hasan rahimahullahu ta'ala. Kalau antum ingin melihat betapa dalamnya ilmunya beliau, diketik aja di YouTube itu, banyak Syekh Ali Hasan, Masya Allah. Bahkan beliau kalau berbicara itu hampir-hampir tidak ada kesalahan dalam pembicaraannya. Belum lagi hafalannya yang kuat, belum lagi apabila ditanya itu orang tidak menyangka dengan jawaban beliau rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Ali Hasan itu adalah salah satu di antara ulama Yordania yang asalnya dari Palestina beliau. Jadi beliau itu sebenarnya asalnya dari Palestina tapi kemudian hijrah ke Yordania. Beliau ini dikenal berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang alim di Yordania yang maktabahnya paling besar. Dari perpustakaannya beliau itu sebesar perpustakaan Universitas Islam Madinah. Itu padahal perpustakaan pribadinya. Jadi antum kalau berkeliling perpustakaan sudah capek sendiri. Ribuan buku di sana. Dan beliau setiap harinya berada di perpustakaannya untuk mengkaji, meneliti, menulis. Setelah belajar bertahun-tahun dengan ulama-ulama kaum muslimin. Dan gurunya bukan hanya Syekh Al-Albani, itu salah satu gurunya. Tapi yang paling lama, 25 tahun belajar ilmu hadis, belajar tentang hadis dari Rasulullah SAW dan belajar ilmu-ilmu agama yang lainnya. Beliau adalah seorang ulama, seorang ahli hadis, dan seorang penulis penyusun kitab yang sangat produktif. Jadi boleh dikatakan penggantinya Syekh Al-Albani itu adalah Syekh Ali Hasan. Kitabnya banyak sekali. Di usia yang sangat muda, tulisannya sudah sangat banyak sekali. Ini menunjukkan keilmuan beliau dan kedalaman ilmu yang Allah karuniakan kepada beliau rahimahullahu ta'ala.
Yang kedua, pelajaran dari ucapan ulama tadi adalah keutamaannya ilmu dan sikap santun. Jadi ilmu itu memiliki keutamaan dan juga sabar, yang sampai derajat santun juga memiliki keutamaan. Maka para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terutama kita yang sudah mulai beranjak dewasa, usia di atas 20, di atas 30, apalagi di atas 40, hendaknya kita rubah watak-watak kita yang lama, akhlak-akhlak kita yang tidak baik, yang dulu pemarah, yang dulu gampang emosi, menjadi seorang yang sabar, yang santun. Kepada istri yang sudah punya istri, yang santun. Kepada anak-anak demikian, yang sabar. Demikianlah yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Jadi ahli ilmu itu seperti itu, para jamaah, santun, bukan orang yang pemarah. Taib, yang ketiga, hendaknya setiap muslim berilmu dan santun. Jadi setiap muslim dianjurkan untuk belajar ilmu agama Islam dan belajar santun. Belajar santun itu belajar sabar. Yang keempat, berilmu namun tidak santun, maka itu adalah kekurangan pada diri seseorang. Sebab tercela seorang yang berilmu namun berakhlak buruk. Karena orang pemarah itu akhlak buruk. Yang kelima, berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, santun namun tidak berilmu adalah satu kerugian. Jadi santun tidak berilmu itu adalah kerugian. Sebab amal seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika dia menghadap Allah jika amalnya tidak didasari ilmu. Maka sabar saja tidak cukup, para jemaah. Dan perlu kita sedikit jelaskan, dan saya rasa sudah pernah saya sampaikan berkali-kali di majelis ini, di Masjid Imam Syafi'i Mojokerto ini, bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3. Jadi sabar itu memiliki 3 macam sabar. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, bersabar di atas ketaatan. Yang kedua, was-sabru 'anil ma'siyah, bersabar meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi taat itu harus sabar, seperti sholat, para jemaah, sabar. Kapan kita berhenti sholat? Ketika orang menyolati kita, baru kita berhenti sholat. Kemudian sabar meninggalkan perbuatan maksiat, harus sabar. Walaupun manusia banyak yang tergoda dengan perbuatan maksiat, jangan kita tergoda. Karena kemaksiatan itu tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya, merugikan diri kita. Di dunia rugi, di akhirat juga rugi orang yang berbuat maksiat, berbuat perbuatan yang dilarang oleh agama kita maupun dilarang oleh negara kita. Dan yang ketiga, wasabru 'alal musibah, bersabar ketika diberi musibah. Jadi kalau kita diberi musibah, hendaknya hal itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat, memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon solusi, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi pelajaran dari pembahasan yang ke-24 berjudul apa tadi? Antara ilmu dan sikap santun. Maka yang terbaik seorang muslim itu berilmu dan santun. Berilmu, memiliki ilmu agama Islam, mau belajar ilmu, dan sabar. Insya Allah akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Seorang yang berilmu dan santun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Pembahasan yang berikutnya halaman 71, poin yang ke-25, berjudul masalah kontemporer. Ini yang dikatakan dengan nawazil, masalah kekinian. Jadi ada beberapa permasalahan agama yang dulu belum pernah muncul. Namun permasalahan itu dewasa ini di zaman kita muncul, banyak terjadi. Tapi agama Islam itu memiliki kaidah-kaidah. Jadi kaidah-kaidah agama yang bisa kita gunakan sebagai solusi atas permasalahan itu, jalan keluar untuk kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita dengarkan ucapan seorang ulama, yaitu Asy-Syaikh Al-Ustadz Dr. Profesor Dr. Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Dan Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili ini guru besar di UIM, Universitas Islam Madinah. Beliau adalah imam dan khotib Masjid Quba, imam dan khotibnya Masjid Quba sekarang ini. Dan bisa di-share itu
di antara khutbah-khutbah beliau dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan beliau di Masjid Quba. Masjid Quba itu sebuah masjid yang dibangun pertama kali ketika Nabi menginjakkan kakinya di dekat kota Madinah, sebelum masuk kota Madinah. Jadi ketika Nabi berhijrah, dan itu adalah di hari Senin, masuk di Quba, dan Quba itu asalnya adalah nama sebuah sumur, kemudian menjadi nama desa, yang kemudian masjid yang dibangun Rasulullah pertama kali di situ adalah dinamakan dengan nama desanya atau nama sumurnya, yaitu Masjid Quba. Dan disampaikan oleh Nabi SAW bahwa siapa yang sholat di Masjid Quba maka pahalanya seperti umroh. Seperti umroh seorang yang sholat di Masjid Quba, dengan catatan dia berwudu lebih dahulu di tempat tinggalnya atau di penginapannya. Kemudian dia berangkat ke Masjid Quba dan sholat di sana. Jaraknya tidak terlalu jauh. Sebagian ulama mengatakan hanya 3 mil dari kota Madinah atau Masjid Nabawi. Jadi 3 mil saja, kurang lebih. Kalau 3 kali 1,6 berarti kurang lebih ya, sekitar 4,8 kilo saja dari Masjid Nabawi. Dan bagi kita yang pernah berhaji atau berumrah, tentunya pernah city tour berkeliling kota Madinah dan diajak sholat di Masjid Quba. Siapa yang sholat sekali, walaupun hanya 2 rakaat, pahalanya seperti umrah. Beliau mengatakan, Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, adnasu, kata beliau, manusia fin nawazili, terkait dengan perkara-perkara, permasalahan-permasalahan kekinian atau kontemporer, wa ghairiha, dan masalah-masalah yang selainnya, yahtajuna, mereka membutuhkan ila fatawa sahihatin, kepada fatwa-fatwa dari ulama, fatwa-fatwa yang benar. Jadi fatwa-fatwa yang sahih, yang benar. La fatawa jari'atin, bukan fatwa-fatwa yang nekat. Jadi dalam permasalahan-permasalahan kekinian itu dibutuhkan ulama-ulama rabbani yang faham agama, yang berfatwa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tentunya sebagaimana yang difahami oleh salafus saleh. Bukan fatwa yang difatwakan oleh orang-orang yang tidak berilmu, yang disebut dengan fatwa jari'ah, yaitu fatwa-fatwa yang nekat. Fama ahwajana, alangkah butuhnya kita, ila luzumi ghorzil akabiri, kepada kita memegangi perkaranya ulama-ulama besar, para ulama besar. Jadi kita ini sangat butuh berpegang dengan perkara yang dipegangi oleh para ulama besar. Wa man syuhida bil fikhi, dan juga untuk memegangi apa yang dipegangi oleh ulama-ulama yang dipersaksikan faham agama, faham fikih. Jadi kefakihannya itu dipersaksikan oleh ulama-ulama yang lain. Wa idza takallama fil ahkami, apabila yang berbicara tentang hukum-hukum Islam adalah ghairu ahlil fanni, bukan ahli dalam agama Islam, ahli di bidangnya, sami'tal ajaiba, maka kamu akan mendengar hal-hal yang ajaib. Jadi kalau kita mendengar ada orang berbicara tentang hukum agama Islam tapi bukan ahli di bidangnya, pasti yang kita dengar adalah hal-hal yang ajaib. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, man tahaddatsa fi ghairi fannihi, siapa yang berbicara di selain bidangnya, ata bil ajaib, dia akan mendatangkan hal-hal yang ajaib. Contoh misalnya para jamaah, mohon maaf ini saya tidak menyinggung siapa-siapa. Misalnya seorang insinyur teknik mesin berbicara tentang agama, akan mendatangkan hal-hal yang ajaib kalau dia memang tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar di pesantren, tidak pernah kuliah di fakultas pendidikan agama Islam atau fakultas syariah. Kemudian dia hanya belajar di YouTube, belajar dari buku-buku terjemahan, kemudian dia berbicara tentang agama. Nanti fatwanya itu aneh-aneh. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Sama dengan misalnya para jamaah, panjenengan sakit gigi pergi ke tukang las.
Terus tanya, Pak ini sakit gigi diapakan Pak? Dilas ini. Ya, pasti jawabannya akan aneh-aneh. Bukan bidangnya. Bidangnya adalah dokter gigi, spesialis bedah mulut, itu bidangnya. Bukan tukang las. Salah alamat para jemaah. Oleh karena itu banyak di zaman ini fatwa-fatwa yang menggelikan. Jadi membuat kita tertawa, lucu-lucu fatwanya. Karena diucapkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Diucapkan oleh mereka-mereka yang tidak berilmu. Fala ta'khud dinaka, kata Syekh. Janganlah kamu mengambil agamamu illa min ahlil ilmi, kecuali dari ahli ilmu, dari ulama. Al-mu'adzimina fin nusus, ulama-ulama yang selalu dia memuliakan nas-nas, menghormati nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Bukan ulama-ulama yang dia menodai nas-nas Al-Quran dan Sunnah atau membuat main-main nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi Syekh di sini menasihati murid-muridnya agar jangan mengambil agama dari orang yang bukan ahli ilmu. Jadi hendaknya engkau mengambil ilmu agama itu kepada orang yang betul-betul ahli ilmu. Ahli ilmu yang menghormati nas-nas agama. Wa iyyaka, kata beliau, an ta'khudha min ahli tasahul. Hati-hati dan waspadalah engkau mengambil ilmu agama dari min ahli tasahul, dari mereka-mereka yang bermudah-mudahan di dalam berfatwa. Au min ahlil awatif, atau orang-orang yang menggunakan perasaannya ketika berfatwa. Jadi fatwanya berdasarkan apa? Perasaan. Berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, orang yang berilmu itu kalau ditanya, Ustadz atau Kiai, ini hukumnya apa? Dia nanti mengatakan, dalam Al-Quran Allah berfirman demikian, dalam hadis demikian, yang saya pahami hukumnya demikian. Bukan begini, Ustadz ini hukumnya apa? Sudah nggak usah dibahas, itu masalah khilafiyah. Ini biasanya dasarnya perasaan, sudah begitu. Sudah nggak usah dibahas. Sudah nggak usah dibahas. Nanti jadi apa? Perselisihan di masyarakat kita. Ini adalah orang-orang yang berfatwa dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, katakan saya belum tahu atau saya tidak tahu. Seperti para ulama dahulu, la adri, saya tidak tahu, la a'lam, saya tidak tahu, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Daripada berfatwa tanpa dasar ilmu. Akhirnya menggelikan para jemaah. Ditanya menggelikan jawabannya, membingungkan umat para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au min ghairi ahlil ilmi, atau janganlah engkau mengambil ilmu agamamu dari selain ahli ilmu, dari selain ulama. Ini penting para jemaah. Dan ini juga nasihat dari Syekh kepada panitia-panitia pengajian. Jangan yang diundang itu pelawak ngaji. Jadi pelawak diundang ngaji, enak Ustadz menyampaikannya, lucu. Orangnya kalau ngaji itu enak, orator Ustadz, lucu. Loh, sampean itu ngaji atau mau nonton lawak? Ini ngaji nih, belajar agama. Kita ingin mengamalkan agama Islam. Lucu-lucu berjemaah kalau orang itu yang diundang itu orang-orang yang tidak berilmu agama. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang saya sering memberikan contoh yang mudah-mudahan ini tidak menyinggung siapapun ya. Kalau kita mau membeli para jamaah HP saja, sekarang yang banyak orang semua memiliki HP. Bahkan orang sekarang pintar memilih HP. Ngerti ini kameranya kurang bagus, ini lensanya. Ini kalau buat moto tidak tajam. Ada HP itu para jamaah. Kalau dibuat moto karpet ini diperbesar itu seperti mikroskop dia. Tidak pecah itu. Tahu dalamnya karpet ada apa itu kelihatan, seperti mikroskop itu. Itu harganya di atas 6 atau di atas 7, mungkin di atas 8. Ada ikhwan kita HP-nya 12 juta ya. HP ana ini, mana ini? Ini 1,100.000 Pak. Ya, tidak anti air, nyemplung banyu langsung pet ini ya. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak nyemplung lah. Tayyib. Jadi ada orang itu HP-nya Masya Allah. HP saya kalau buat moto, saya zoom, saya perbesar itu, pecah Pak. Karena bukan HP yang lensanya apa? Bagus. Ada HP yang lensanya bagus Masya Allah dan tajam. Ada HP itu tajam. Bicara sebentar aja sudah kenceng itu suaranya, Masya Allah. Kita beli HP, mau ditipu orang Pak? Mau diberi HP yang HP itu tembakan apa? BS, palsu, imitasi, mau Pak? Tidak ada yang mau.
Tapi kenapa ada orang datang kepada kita di masjid kita menyampaikan bid'ah-bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya kok kita terima? Padahal kita ingin masuk surga. Apa bisa kita masuk surga dengan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Tidak bisa. Kalau ingin masuk surga harus beramal sebagaimana petunjuk Nabi SAW. Saya yakin demikian. Coba panjenengan kalau beli apa-apalah, apalagi anak-anak muda beli baju itu mesti harus bermerek gitu. Kalau misalnya antum anak-anak muda yang punya motor bagus itu beli bannya tidak mau ban apa? Ban apa itu namanya yang sudah di permak itu? Kanisiran, tidak mau, ngelongkop nanti. Apa itu? Ngelongkop itu apa namanya? Mengelupas gitu. Kalau siletan nanti sebentar sudah jebol karena sudah disileti lagi. Pasti dia milih ban yang kuat, yang bagus. Kenapa urusan dunia kita memilih yang asli, yang original? Tapi ketika urusan akhirat kita memilih yang palsu. Ini nasihat sebenarnya. Ya kita jangan marah dinasihati syekh dengan begitu. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak berilmu. Ambillah ilmu dari orang-orang yang berilmu. Para jamaah sebenarnya ilmu itu mudah kok. Yaitu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, sebagaimana dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sudah. Kalau bisa mengamalkan, alhamdulillah. Belum, ya berdoa kepada Allah supaya bisa mengamalkan. Kan begitu. Lah kalau yang disampaikan bukan ilmu, yang disampaikan untuk bukan ilmu, itu kira-kira yang mau memberi pahala siapa para jamaah? Yang mau memberi ganjaran atas amalan itu. Wong Rasulullah tidak pernah mencontohkannya, Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkannya. Maka mulai dari sekarang berusahalah beramal sesuai dengan ilmu. Insya Allah barokah, insya Allah hidupnya lebih tentram, ya. Insya Allah ibadahnya lebih tekun karena ibadahnya berdasarkan ilmu. Dan insya Allah akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya Allah itu sebelum kita meninggal sudah diberi kita balasannya di dunia. Orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan balasan-balasan di dunia. Asal mau bertakwa, bukan pura-pura bertakwa loh. Jangan pura-pura bertakwa berjamaah. Allah Maha tahu, saya tidak tahu. Misalnya panjenengan datang ke sini pura-pura ngaji, saya tidak tahu, Pak. Hatinya manusia itu tidak tahu. Tapi Allah yang Maha tahu. Pura-pura ngaji, pura-pura sholat, ya, para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Ya, saya tidak menuduh ya, kadang-kadang itu ada yang pura-pura ngaji, Pak. Terbukti apa? Setelah pengajian ada yang kehilangan sandal, ada yang kehilangan sepeda motor, ya toh? Ada yang kotak infaknya tiba-tiba bolong, ya kan? Berarti pura-pura sholat dan pura-pura ngaji. Saya kapan hari sandal saya baru, Pak. Masih 1 hari, belum berumur 2 hari, masih sehari kalau enggak 2 hari lah, lupa. Saya bawa ke masjid subuh, ya toh? Kalau keliru mestinya kan dikembalikan ya, bukan sandalnya. Wong ukurannya lo 43. Lah yang ditinggal di situ 40 atau 41 kan kacek tuh itu, terpaut itu. Tapi tidak dikembalikan, Pak. Berarti sholatnya itu cari sandal baru. Dan alhamdulillah yang diambil sandal ustadznya. Alhamdulillah. Baru lagi. Wewean pisan, gak tuku saya itu, gak beli itu, gak boleh bayar. Ya ini, wewean apa gara-gara tidak beli itu ya jadi diambil orang ya. Allahul musta'an. Alaihi tuklan. Jangan, yang ikhlas ke masjid, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena manusia. Yang ikhlas, sholat yang ikhlas. Orang ikhlas itu nanti dia istiqomah. Kalau tidak ikhlas itu marah, Pak. Dulu saya sering kan ceritakan, ini ceritanya kakek saya. Saya dipeseni, lele katanya. Kalau ada orang ke masjid, kan kakek saya itu punya masjid. Kalau ada orang ke masjid, dia jarang ke masjid. Jangan kamu basa Jawa, ojo mbok dengarek nih. Nah, jangan kamu dengerenkan, apa itu? Bahasa Indonesianya nggak tahu saya. Ya, jangan kamu tumben ke masjid ya. Panjenengan pintar bahasa Indonesia ya. Ya, kalau saya ini wong Kediri kayak bahasa Indonesia ya. Jadi kata kakek saya, ojo mbok dengarek nih. Gak nih masjid. Terus beliau cerita, enak wingi neng masjid. Mari ngono ditakoni karo kancane dengaren Mas, neng masjid. Sesuk gak nih masjid mana? Ya, berarti dia tidak ikhlas ke masjidnya, tidak ikhlas itu. Kalau ikhlas dia tetap ke masjid. Walaupun dia ditumben-tumbenkan, didengarek-dengarekkan, tetap ke masjid. Karena dia ingin beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menghamba kepada Allah. Dia merasa selama ini dia jauh dari Allah. Selama ini banyak dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Selama ini. Kemudian dia ingin bertobat, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendekat kepada Allah. Hatinya tentram kalau di masjid, walaupun tidak punya uang, tentram begitu kalau di masjid. Itu ikhlas namanya. Taib. Beliau mengatakan,
Faidah ucapan ulama yang pertama, kewajiban menyerahkan permasalahan-permasalahan kontemporer. Kontemporer itu kekinian ya, kepada ulama rabbani yang kompeten, yang faham ilmu. Kompeten di sini faham ilmu agama. Yang kedua, termasuk kerusakan adalah menyerahkan permasalahan kontemporer kekinian kepada sembarangan orang. Ini termasuk kerusakan. Karena permasalahan nawazil itu susah para jamaah. Itu perlu ijtihad dari ulama-ulama. Dan kadang kita harus melihat fatwa-fatwa ulama besar. Tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran dan Sunnah kemudian berfatwa. Tidak bisa. Kita melihat kepada fatwa-fatwa ulama besar. Taib. Inilah berjamaah tentang permasalahan kontemporer ya, diserahkan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang bukan ahlinya. Pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ke-26 halaman 72 berjudul Siapa yang diam selamat. Siapa yang diam selamat. Asy-Syaikh Al-Ustadz Dr. Ziyad Al-Abbadi, Profesor Dr. Ziyad Al-Abbadi, dan beliau ini juga murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga Syekh Ziyad. Beliau berkata, dan Syekh ini sudah pernah datang ke Indonesia. Orangnya tidak terlalu besar badannya, tapi tinggi. Kalau orang Arab masih kita kalah tinggi, apalagi orang Syam. Orang Syam itu, orang negeri Syam itu tinggi-tinggi. Panjenengan pernah ketemu Syekh Ali, bagaimana tingginya? Kita mungkin tidak ada sepundaknya, di bawahnya lagi. Apalagi Syekh Ali badannya besar. Orang negeri Syam itu besar-besar. Kalau orang Saudi ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi. Kalau orang negeri Syam, orang Syam itu gede-gede. Panjenengan pernah lihat orang Palestina nyembelih sapi sendiri, pernah lihat? Yang badannya keker, pakai celana itu, pakai baju kotak-kotak agak biru itu nggak salah, menyembelih sapi sendiri itu. Di sapi dipiting, direbahkan, disembelih sendiri. Pernah lihat? Berani panjenengan? Itu orang Palestina, badannya seperti itu ya. Itu kalau sapi diambrukkan sendiri, mungkin kalau orang itu 5 orang baru ambruk itu ya. Maksudnya bisa ngembrukkan 5 orang. Badannya gede, kekar. Memang orang-orang Syam begitu. Yordania itu kan negeri Syam, Palestina negeri Syam, Lebanon ya negeri Syam, Suriah juga negeri Syam. Masya Allah badannya gede orang-orangnya. Syekh ini juga tinggi. Saya ketemu dengan beliau ketika ada daurah di Batu Malang, beliau datang mengisi, Masya Allah, dan orangnya lembut sekali, tidak seperti orang Arab. Jadi kadang-kadang orang Arab itu jangan dinilai orang Arab itu pasti orangnya kasar-kasar, tidak. Ya tergantung keturunannya Abu Jahal atau Fir'aun ya kan. Kalau keturunannya Rasulullah ya lembut-lembut lah insya Allah ya, keturunannya orang-orang baik. Kalau keturunannya Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun ya mungkin itu. Jadi kasar-kasar. Jadi orang Arab itu kalau ngerti agama Pak, kita kalah lembut dengan mereka. Kita kalah lembut dengan mereka. Saya punya guru itu di Saudi Arabia, beliau tinggi gitu, sudah agak sepuh gitu. Ya usianya kisaran mendekati 60 lah. Itu kalau ketemu itu, Syekh Muhammad, kifal hal, tangannya begini kayak perempuan, Syekh Muhammad, kifal hal, Masya Allah, sambil megangin jenggotnya, lembut sekali. Saya malu dengan beliau. Saya kok lebih kasar daripada beliau ya. Harusnya orang Indonesia ini ramah dan lembut. Kalah lembut dengan orang Saudi. Maka tidak boleh ya, apalagi seperti sebagian pemuda-pemuda menghina orang Arab, kadrun-kadrun itu tidak boleh para jamaah. Kita ini kalau tidak ada orang Arab, kita tidak akan kenal Islam. Kita akan menjadi bangsa yang barbar para jamaah, yang tidak kenal Islam. Jadi orang Arab ini orang yang telah berjuang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Jasa mereka itu besar para jamaah. Coba kalau panjenengan nggak kenal Islam, membunuh, ya merampok, berzina, berjudi, dan seterusnya. Begitu kita kenal Islam, alhamdulillah. Kalau ada orang Arab yang buruk mesti ada, tidak mungkin tidak para jemaah. Putranya kiai aja tidak semuanya baik ya toh. Putranya ustadz juga tidak semuanya soleh. Putranya syekh juga tidak semuanya menjadi syekh. Apalagi satu negara pasti ada orang buruknya lah. Apa kita orang Indonesia mesti baik semuanya? Ya tidak, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang sedang, dan seterusnya. Jadi hendaknya kita adil dalam menilai. Jangan menjelek-jelekan satu kaum, apalagi bangsa Arab itu bangsanya Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau kita menjelek-jelekan bangsa Arab secara kebangsaan sama dengan menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Sama itu. Coba panjenengan ya,
ada orang-orang mengata-ngatai orang Indonesia. Sampai nggak kenal dengan orang Indonesia itu. Mungkin dari Papua, mungkin dari Sulawesi, mungkin dari Jawa Barat, kita tidak kenal. Panjenengan tersinggung nggak? Tersinggung pasti. Tersinggung Pak, pasti. Walaupun kita bukan satu provinsi, tersinggung karena sama satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pasti tersinggung, apalagi orang Arab jasanya besar kepada bangsa ini, pada jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan antum perlu tahu ya, baca sejarah. Ketika Bung Karno, Bapak Insinyur ya, Haji Soekarno rahimahullah taala dan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hatta rahimahullah taala ketika memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, itu bangsa-bangsa dunia yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita bangsa-bangsa Arab, Pak. Di antaranya Palestina, Mesir. Itu yang awal-awal mengakui kemerdekaan kita, bayangkan. Yang lainnya belum mengakui, Pak. Jadi jasa mereka ini kepada bangsa ini besar sekali. Besar sekali. Maka kita hendaknya menghormati mereka. Kalau dia tidak baik, ya dinasehati, diberitahu. Syekh berkata, man somata naja, kata Syekh. Man, siapa saja, somata, yang memilih banyak diam naja, dia akan selamat. Orang itu kalau banyak diamnya dibandingkan berbicara yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, maka dia lebih selamat. Illa, kecuali min kalimatin thayyibah, kecuali dari ucapan yang baik, kata-kata yang baik. Jadi kalau kita ucapkan itu kata-kata baik, maka jangan diam. Seperti misalnya Pak Guru ngajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bagaimana hari ini, anak-anak sehat? Sehat Pak. Terus diam. Loh Pak, kok diam setengah jam? Ustadz kemarin menyampaikan sebuah ucapan ulama, siapa yang banyak diamnya selamat. Itu keliru Pak. Kalau tugasnya mengajar ya harus apa? Menyampaikan ilmu. Tapi kita ketika bergaul sehari-hari itu Pak, daripada menggibah, membicarakan aib seorang, daripada mengolok-ngolok, menuduh orang lain, daripada menghina orang lain, lebih baik diam. Karena diam itu lebih selamat. Thayyib, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Kita berbuat salah, Pak. Kita berbuat salah. Kemudian atasan kita marah dengan kita. Kalau antum diam, dia lebih cepat memaafkan daripada antum berargumen atau membantah ucapannya. Betul tidak? Anak-anak, kalau bapaknya marah, antum diam, kemudian setelah bapaknya sudah agak reda, kula nyuwun ngapunten nggih Pak, itu lebih cepat redanya daripada kita memberikan alasan-alasan membela diri. Betul tidak para jamaah? Seperti itulah. Misalnya kita berbohong ya kepada teman kita. Kamu bohong ya. Kamu kemarin bilang begini, ternyata kamu tidak seperti itu. Diam aja Pak. Diam aja, menundukkan, menyesali telah berbohong. Maka teman itu akan memaafkan. Ya udah, saya maafkan gitu. Tapi kalau dia membela diri, begini, begitu, begini, saya ini begitu dan begini, itu semakin memuncak kemarahan teman kita yang dibohongi. Jelas ini para jamaah? Maka diam itu banyak selamatnya. Diam banyak selamatnya. Termasuk antum tanyalah bapak-bapak yang dinas di kepolisian, khususnya yang di Intel ya, reserse itu. Itu kalau yang ditanya itu dia jujur mengatakan apa adanya, kalau tidak dia diam, tidak banyak membantah, itu lebih cepat urusannya dan hukumannya tidak terlalu berat. Dibandingkan yang banyak perkataannya justru akan memberatkan hukumannya. Thayyib. Kemudian beliau mengatakan, fala tatakallam, maka fala tatakallam akhi, janganlah saudaraku engkau berbicara fi amrin, dalam satu perkara atau urusan, la tuhsinuhu, yang kamu tidak menguasai urusan tersebut. Jadi jangan kita bicara tentang satu perkara kita tidak menguasainya, bukan ahlinya. Faedah ucapan ulama yang pertama, Asy-Syaikh Profesor Dr. Ziyad Al-Abadi adalah salah seorang murid dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan Syekh Ziyad ini adalah dosen ilmu hadis di sebuah universitas besar di negara Yordania, tepatnya di kota Amman, Yordania. Jadi beliau adalah dosen sekaligus guru besar ilmu hadis karena beliau banyak belajar hadis dengan Syekh Al-Albani di sebuah universitas Islam di Yordania. Yang kedua, faedah yang kedua adalah diam pangkal selamat. Biasanya kita dulu waktu SD ya, sekarang tidak ada ya kayaknya di pelajaran SD. Dulu
Dulu apa? Hemat pangkal kaya. Itu kalau hemat mau kerja loh Pak. Tapi tahu uruai, bagaimana pangkal kaya Pak? Bisa. Hemat di situ maksudnya setelah bekerja uangnya tidak dihambur-hamburkan, dibuat hura-hura, dia belanjakan secukupnya, dia sedekahkan sebagiannya, maka jika dia berhemat mau menyimpan uangnya, menabung, dia pangkal kaya. Apalagi rajin pangkal pandai. Nah. Terus kemudian ini saya tuliskan di sini, diam pangkal selamat. Orang yang banyak diamnya insya Allah banyak selamatnya. Tapi yang ketiga, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, diam itu lebih baik daripada berbicara yang tidak baik. Jadi seorang itu memilih diam, diamnya itu lebih baik daripada dia berbicara tapi yang disampaikan sesuatu yang tidak baik. Karena akan dihisap oleh Allah pembicaraannya. Atau diam itu lebih baik daripada berbicara tanpa dasar ilmu. Ada Pak, kisah-kisah ini di beberapa masjid ini lucu-lucu. Saya dihubungi oleh panitia pengajian, Ustadz, tolong ya Ustadz ya, Ustadz ngajar faraid katanya. Insya Allah, saya bilang gitu, insya Allah. Nah, kenapa? Kan kemarin ada, iya Ustadz, Ustadznya datang sekali, setelah itu tidak mau datang lagi. Maksudnya begini, yang saya tangkap dari situ, seorang dai kalau memang tidak mampu katakan saya tidak bisa. Jangan malu mengatakan tidak bisa. Setelah datang sekali kemudian berhenti ganti kitab lagi. Ini musibah pada zaman di zaman ini. Sok bisa gawaya, habis itu ini kitabnya ganti lagi. Ini kitabnya ganti lagi, tidak boleh itu. Kitab itu dikatamkan sampai selesai. Kalau tidak mampu membaca kitab itu atau memahami kitab itu, belum paham atau belum pernah belajar, katakan saya belum pernah belajar. Itu tidak akan menjatuhkan kehormatan dai. Justru Allah mengangkat derajatnya, dia jujur kepada umat. Allah angkat derajatnya. Bagaimana diangkat derajatnya? Seorang yang jujur mengatakan dia tidak tahu ilmu, dia akhirnya belajar. Kalau dia sok punya ilmu, dia tidak mau belajar, sombong dia nantinya. Dia tidak mau belajar lagi. Dia tidak mau duduk di depan ustadz yang lainnya, merasa ilmunya sudah banyak, padahal dia kosong, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Tidak boleh demikian ini para jemaah. Nah, yang keempat para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda keimanan seseorang kepada Allah Taala dan imannya dia kepada hari akhir itu hari kiamat adalah ketika dia berbicara itu berbicara yang baik. Kalau dia tidak bisa berbicara yang baik maka dia diam. Ada hadis Rasulullah yang berbunyi, insya Allah semua hampir hafal atau pernah dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada hari akhir yaitu hari kiamat, hendaknya kalau berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Jadi lebih baik diam. Sebab diam itu lebih selamat pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya, silakan adzan lebih dahulu kalau sudah masuk salat Isya. Setelah adzan kita lanjutkan sebentar insyaallah taala. Monggo silakan adzan. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasannya. Pembahasan yang ke-27 halaman 72 berjudul sihir yang halal. Kok ada sihir yang halal para jemaah? Ada. Sihir itu ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Nanti akan kita jelaskan dulu supaya tidak salah paham. Asy-Syaikh Profesor Dr. Ziyad bin Salim Al-Abbadi hafizahullah ta'ala berkata, al-ibtisamatu, senyuman itu adalah sihrun halalun, sihir yang halal. Jadi senyum itu sihir yang halal. Kalau tidak percaya, adik-adik pemuda yang belum menikah siapa? Coba angkat tangan. Bukan angkat kaki, angkat tangan. Siapa? Gak berani angkat tangan. Yang belum menikah tapi pengen segera menikah. Ya, siapa yang sudah belum menikah? Bapak-bapak gak usah angkat tangan, Pak. Wah, sampai nih. Yang muda-muda dulu, kasih kesempatan yang muda. Sampai S2 gak usah. Ya,
Ya, misalnya Mas Fahmi ini nggak berani angkat tangan, Masya Allah, imam kita. Sampai sudah banyak hafalan Qur'annya, bacaannya bagus, kok nggak berani maju ini, wah bahaya ini. Maju Mas, Bismillah, maju tak gentar, membela yang benar, gitu. Tayyib. Jadi senyum itu sihir yang halal. Begini, seorang pemuda datang ke rumah calon mertua, terus sepanjang dari salam masuk rumah sampai pulang mencucu, kira-kira mertua nerima enggak, Pak? Walaupun ganteng, mencucu terus loh ya. Mertua dipelototi dan mencucu terus. Kira-kira diterima enggak? Yakin tidak diterima? Yakin sudah. Nduk, calonmu gak iso guyu belas. Wis golek liyane, Nduk. Mesti begitu. Nah, jadi senyum itu adalah sihir yang halal para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sihir yang halal. Thayyib. Faedah ucapan ulama. Ini ucapan singkat tapi dalam, Mbak. Penjual, coba ya, yang berjualan itu. Yang sering mengeluh, Ustaz dagangan saya kok nggak begitu laku. Coba senyumnya ditambah. Tapi jangan kalau yang beli perempuan terus kita senyum-senyum, jangan. Nah, maksudnya senyumnya ditambah. Jangan seperti biasa kita cuek, ada pembeli kita cuek, disapa. Ngerasakan apa Bang Ibu? Pak, ngerasakan apa? Ini enten madu, ini ada batu sauda, ini ada ini dan seterusnya. Ini ada pentol Pak, ini pentol celup, ini pentol dan seterusnya. Ini yang besar jumbo Pak misalnya. Coba, panjenengan senang nggak kalau masuk sebuah minimarket supermarket di Indonesia ini? Terkenal supermarketnya, nggak usah disebut nanti viral nanti. Tahu tak? Nggak usah disebut Pak ya? Nggak usah disebut. Indomaret itu nggak usah disebut ya. Viral nanti. Ya. Sudah viral nggak apa-apa, kalau sudah viral disebut nggak apa-apa Pak. Itu kalau panjenengan masuk disapa bagaimana? Selamat datang ya toh. Nanti loh di kasirnya itu mesti ditanya, Pak tambah pulsa Pak, ini Pak ada diskonan Pak, beli 2 dapat 3 Pak. Masuk Allah gratis 1 Pak. Loh saya sering loh, awalnya tidak beli jadi beli Pak. Lah murah ya, iya toh. Saya pikir ini loh murah gitu. Loro ki mek 10.000 murah ini, saya bilang gitu. Lah begitu. Coba sapaan itu sihir Pak. Sihir itu sesuatu yang bisa memikat, menarik, daya tarik. Sihir itu kan daya tarik. Boleh apa tidak? Boleh. Karena pembeli itu adalah raja. Kalau dia dimuliakan maka dia akan apa? Beli Pak. Dia akan beli. Awalnya tidak ingin beli. Akhirnya beli pada jamaah rahmat Allah Ta'ala. Dan pinter, yang diskon itu didekatkan apa? Di dekat kasir ya toh. Lah sampai diskon yang pojok kono barangnya. Nah, itu keliru. Diskon itu di dekat kasir sini, ditulisi. Nah, dicoret misalnya 17.000 coret tinggal 10.000. Orang seneng. Padahal itu loh kulaknya cuma 5.000. Jadi dicoret jadi 10.000 masih laba separuh itu. 50%. Jadi pinter Pak, dinaikkan dulu, di-upkan dulu baru dicoret ya kan. Kalau nggak percaya tanya itu yang di mall-mall itu. Itu sepatu harga 50.000 ditulis 1 juta, coret 500.000. Waduh, ternyata ke apa namanya ke sana? Mana? Sidoarjo mana Pak? Yang sepatu daerah sepatu mana? Tanggulangin sepatu ada? Atau tas semua? Atau di Madiun ya? Di Madiun, di Magetan itu. Ternyata di sana cuma 50.000, 90.000. Tapi di mall di-upkan Pak. Jadi coret-coretan itu sebenarnya adalah daya tarik saja. Ya. Orang langsung, waduh murah sekali ini. Padahal sudah laba banyak ini tokonya. Thayyib, faedah ucapan ulama yang pertama, sihir itu terbagi menjadi 2. Jadi sihir itu jangan salah paham, dibagi 2. Dalam agama kita sihir itu ada 2. Yang pertama sihir yang halal, yang kedua sihir yang haram. Kalau disebut sihir, kemudian ada celaan atau ada ancaman, berarti sihir itu haram. Ada sihir tapi dicela, di dalam Islam dicela, kemudian diancam dengan neraka, berarti sihir yang dimaksud di sini sihir yang haram. Yang kedua, pelajaran yang kedua, sihir yang haram adalah tipu daya dengan bantuan setan, itu sihir yang haram. Sihir ini menimbulkan madharat. Madharat itu apa? Bahaya dan kerusakan. Menimbulkan madharat, bahaya dan kerusakan, mafsadah. Bahkan sihir ini bisa membawa kepada kematian. Jadi sihir yang haram ini bisa membawa seorang yang disihir kepada kematian. Ini tidak boleh, seperti santet dan seterusnya. Wanita disihir supaya gila, wanita disihir supaya benci dengan suaminya, suami disihir supaya pisah dengan istrinya. Ini adalah sihir yang diharamkan.
Yang ketiga, sihir yang halal, yang mubah, yang diperbolehkan, di antaranya adalah senyuman kita terhadap saudara kita. Bahkan Rasulullah itu mengatakan senyuman itu bukan hanya sihir yang halal, tapi senyuman itu adalah sedekah. Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau kita ingin sedekah, Pak, tinggal senyum aja di depan orangnya. Senyum, Pak Andi, assalamualaikum, senyum, ya nah, gitu. Ya Pak, assalamualaikum, gitu. Itu sudah sedekah itu. Tapi jangan bakhil kemudian nggak pernah sedekah, duitnya wakeh, guyang-guyu tok, nggak pernah sedekah. Ditarik sedekah donasi, guyu dah. Pak Andi, assalamualaikum, pakai guyu. Tapi nggak pernah donasi, tidak boleh begitu. Maksudnya kalau kita tidak punya uang, cukup dengan senyum kita akan mendapatkan pahala sedekah. Kemudian yang kedua, penjelasan yang baik, ini juga sihir yang halal. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih, riwayat Bukhari, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya penjelasan itu ada yang termasuk sihir. Jadi penjelasan itu ada yang termasuk sihir. Sihir itu apa? Menjadi daya tarik. Kalau penjelasannya bagus, orang tertarik dengan penjelasannya. Dan ini boleh, sihir yang boleh. Jadi misalnya masjid ini memilih khotibnya yang bagus ketika berkhutbah, maka boleh. Kemudian masjid ini memilih imam yang suaranya indah dan hafalannya banyak, boleh. Karena dengan suaranya itu bisa menyihir, menjadi daya tarik maksudnya. Orang tertarik ke masjid. Termasuk muadzin itu, dipilih yang bagus suaranya, Pak. Sebab ada kritikan ini, ya, di pesantren kami. Yang adzan, mohon maaf, ya, ada kritikan di sebuah pesantren lah ya begitu ya. Jadi sebuah pesantren, yang adzan itu tidak menarik. Jadi orang tidak tertarik untuk pergi ke masjid. Tapi kalau yang adzan itu bersemangat, suaranya lantang, indah, maka menarik. Para jamaah, siapa yang sudah pernah umroh dan haji? Tidak ada yang tidak tertarik dengan adzannya Makkah dan Madinah itu ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu, Masya Allah. Kita di hotel ya dengar adzannya sudah langsung keluar, bahkan sebelum adzan itu ingin keluar, bahkan ingin merekam adzannya, saking indahnya dan nikmatnya mendengar suara adzan itu. Betul-betul masuk ke dalam relung hati kita para jemaah. Itu yang sihir yang dibolehkan, dihalalkan. Dan lain sebagainya. Sihir di sini bermakna daya pikat ya, daya pikat. Dan juga daya tarik. Jadi penjelasan yang baik ini menjadi daya pikat dan daya tarik. Senyuman juga bisa menjadi daya pikat dan daya tarik. Makanya Islam itu disebarkan bukan dengan dengan cemberutan, seorang cemberut mukanya, tapi dengan senyuman. Yang terakhir dalam penjelasan malam hari ini, poin yang ke-28 berjudul taat kepada pemimpin untuk menjaga kestabilan negara. Jadi kalau kita ingin negara kita stabil, aman, damai, maka hendaknya kita menjaga ketaatan kita kepada pemimpin kita. Kita simak dulu ya, supaya kita tidak salah paham. Sebagian ulama berkata, As-salafiyun, para pengikutnya salafus soleh, indama yuhaddithunakum, ketika mereka berbicara menyampaikan kepada kalian, bi ahaditsis sam'i wa ta'ati, menyampaikan tentang hadis-hadis wajibnya mendengar kepada pemimpin, mentaati pemimpin, waluzumil jamaati, dan wajibnya untuk menetapi jamaah. Menetapi jamaah adalah dia tidak meninggalkan jamaah kaum muslimin, tidak berpisah dari jamaah kaum muslimin, melazimi jamaah kaum muslimin. Maka as-salafiyun ketika mengajak itu, laisa ridhan bi akhta'il hakim, itu bukanlah bentuk keridhaan terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh para penguasa atau penguasa. Jadi orang-orang yang mengikuti salafus soleh itu mereka menyampaikan hadis-hadis kepada kita tentang wajibnya taat kepada pemimpin, wajibnya mendengar, wajibnya menetapi jamaah, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, tidak membenci kaum muslimin. Ini bukan berarti orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis ini, bahkan Nabi sendiri yang mengucapkan hadis ini, bukan berarti ridho dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin berupa kesalahan-kesalahan. Tidak ridho. Wa fasadihi,
dan juga tidak ridho dengan kerusakan yang diperbuat oleh pemimpin atau penguasa. Walakin akan tetapi litajannubi, untuk menjauhi mithli, semisal hadhil kawarithi, bencana dan kehancuran yang besar ini. Jadi kenapa kita sering mendengar dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, wajibnya kita mendengar, mentaati pemimpin dan tetap bersama kaum muslimin, tidak membenci mereka, tidak memusuhi mereka, apalagi mengkafirkan sama muslim, tidak boleh itu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita dijauhkan dari kerusakan-kerusakan. Kita ambil contoh berjamaah di zaman ini yang sudah sangat kentara di depan mata kita, yaitu kerusakan yang terjadi di mana? Di Suriah, di Yaman, dan di beberapa negara Arab. Beberapa negara Arab seperti apa? Libya. Panjenengan pernah dengar Libya itu dulu lumayan. Ketika dipimpin Qaddafi itu memang, Muammar Qaddafi itu memang pemimpin yang ya lumayan lah. Kita nggak usah membicarakan aibnya orang, lumayan pokoknya. Pemimpin yang lumayan itu kurang bagus pemimpinnya. Dan dia dulunya menggulingkan kekuasaan, akhirnya dia menjadi penguasa. Dulu kolonel dia, kolonel angkatan bersenjatanya Libya, menggulingkan kekuasaan sampai berkuasa. Tapi setelah dia diberontak, itu Libya tidak menjadi negara yang lebih maju, justru hancur berkeping-keping, para jemaah. Hancur berkeping-keping. Dan ketika saya mendengar itu kasihan sekali Pak di sana. Kasihan sekali, miskin, jatuh miskin Libya. Dulunya Libya bisa menerima mahasiswa dari Indonesia. Antum tahu lah, beberapa ustadz itu lulusan Libya itu, Masya Allah. Sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Negaranya menjadi miskin. Susah untuk sekolah di sana. Dulu beasiswa banyak. Bahkan beberapa masjid di Indonesia dibangun oleh Muammar Qaddafi dari Libya, di Indonesia ini. Dia bangun oleh, antum tahu lah, gak usah saya sebut masjid-masjidnya. Kemudian Yaman, para jamaah, hancur berkeping-keping. Ketika terjadi demonstrasi berkepanjangan, demo-demo berhari-hari, hancur sekarang negeri Yaman. Semua barang mahal, mereka miskin, air putih saja, air tawar saja susah untuk didapatkan. Kasihan mereka, para jamaah. Yang lebih parah adalah Suriah. Suriah ini paling parahnya, para jamaah. Pernah saya dengar itu ketika saya masih di Saudi Arabia, untuk orang tua membelikan susu anaknya, susu anak-anak ini, susu bayi itu, harus menjual mobilnya Pak. Saking meroketnya harga susu. Meroketnya harga susu, para jemaah. Seandainya anak-anak mereka mau disusui oleh ibunya, pasti tidak jual mobilnya. Meroket harga susu itu. Tidak usah jauh-jauh, suatu hari Qatar itu mendukung Syiah di Iran. Qatar, negara Qatar, oleh negara-negara Timur Tengah di embargo, dikucilkan. Terutama dari Saudi dan negara-negara yang lain. Kuwait, Bahrain. Apa yang terjadi di Qatar? Roti yang biasanya harganya 1 real menjadi 5 real, naik 5 kali lipat. Batako yang biasanya satu itu harganya 15 real menjadi, 5 real menjadi 15 real. Coba, naiknya itu berlipat-lipat. Makanya para jemaah, kehancuran satu negeri itu diawali dari penduduknya tidak lagi menghormati pemimpinnya. Dan antum pasti, kita semuanya yang hidup di satu negeri pasti akan mendapati kesalahan pemimpin, pasti itu para jemaah. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena pemimpin kita adalah manusia biasa, bukan malaikat. Kalau antum menghendaki pemimpin tidak punya salah, tidak akan bisa mendapatkan. Siapapun pemimpinnya, mau diganti pemimpin siapapun pasti ada kesalahannya. Kalau dicari loh ya, pasti ada kesalahannya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim mendoakan agar ketika dia salah kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencaci maki, bukan membicarakan aibnya di mimbar-mimbar Jumat, di ceramah-ceramah, apalagi sampai mendemo, sampai melengserkan. Itu bukan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cara-cara itu membawa kepada kerusakan. Sekarang kita baca pelajaran dari apa yang disebutkan oleh ulama tersebut. Faidah ucapan ulama, para pengikut salafus soleh yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para pengikut salafus soleh, mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan pengikutnya tabi'in. Itulah pengikutnya salafus soleh. Jadi mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti hawa nafsu dan perasaan, beragama itu tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan perasaan.
Tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan perasaan. Yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, disertai selalu bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini ajaran dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, jika pemimpin mengajak kepada kemungkaran, maka Islam melarang kita untuk mengikuti ajakan pemimpin itu. Namun hal itu tidaklah memperbolehkan keluar dari ketaatan secara mutlak, apalagi disertai dengan ajakan untuk memberontak. Tidak. Jadi begini, kalau pemimpin mengajak kita kepada kemungkaran, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk kita tidak mengikutinya, melarang kita mengikuti ajakan pemimpin yang mengajak kita kepada kemungkaran. Tapi tidak boleh hal itu menjadikan kita memberontaknya. Oh, dia mengajak kepada kemungkaran, harus kita berontak. Jangan, para jemaah. Jangan demikian. Tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW dengan cara demikian. Terus apakah kita mendiamkan kemungkaran pemimpin? Tidak. Tidak ada ulama yang berfatwa mendiamkan kemungkaran pemimpin. Tapi cara menasihati pemimpin tidak sama dengan cara menasihati rakyat. Ada adab-adabnya, ada kaidah-kaidahnya, ada dawabit-dawabitnya bagaimana cara menasihati pemimpin. Antum jangan kira ya, saya bukan memuji. Dua organisasi besar ini, saya sebut aja namanya, saya berani menyebut, karena apa? Saya tidak menggibah, saya menyebutkan kebaikannya. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu punya peran untuk menasihati pemimpin, tapi tidak seperti kita cara menasihatinya. Jadi cara menasihatinya langsung mendatangi pemimpin, entah diterima atau tidak menasihati. Ini jelas ini, karena saya tahu persis para jamaah, mereka juga menasihati pemimpin. Tapi kadang-kadang pemimpin belum mau menerima nasihat dari mereka, ulama-ulama dari Muhammadiyah maupun NU. Jadi jangan dianggap mereka diam terhadap kesalahan pemimpin, jangan, keliru itu. Saya tahu para jemaah. Jadi kita tahu, kita ini, para ustadz itu tahu bahwa mereka telah menasihati pemimpin. Tapi caranya tidak seperti kita teriak-teriak di jalan, tidak para jemaah. Caranya ulama-ulama mereka mendatangi istana, menghubungi presiden, menghubungi menteri, menyampaikan kepada menteri dan seterusnya. Dan itulah yang disebut dengan high politics. Jadi itu politik tingkat tinggi itu. Dan itu saya mendengar langsung dari pemimpin-pemimpin dua organisasi besar itu. Bahwasanya mereka menasihati pemimpin. Cuman mereka tidak akan mengekspos keluar. Karena tidak boleh, Pak. Seperti itu diekspos keluar tidak boleh. Karena itu aibnya pemimpin kita, tidak boleh diekspos keluar. Itu urusan ulama dengan pemimpin. Mereka menasihati para jemaah. Jangan antum tuduh mereka tidak menasihati. Mereka sebagian besarnya orang-orang yang bertakwa itu mereka itu. Ada memang yang tidak bertakwa yang di organisasi itu ada, tapi sebagian besar mereka adalah orang-orang bertakwa yang berjuang untuk agamanya para jemaah. Berjuang untuk agamanya. Jadi tidak benar kalau mereka diam terhadap kesalahan pemimpin. Yang keempat, kestabilan suatu negeri akan senantiasa terpelihara dengan kita mengikuti manhaj salaf. Dan kehancuran demi kehancuran semakin banyak terjadi manakala sebagian kaum muslimin mengikuti manhajnya ahlu bid'ah dan manhajnya kaum khawarij yang mudah mengkafirkan, yang suka mencaci maki memimpin, yang dalam ceramah-ceramahnya sukanya mengolok-ngolok pemimpin, mencaci maki memimpin, mencari-cari aibnya pemimpin. Adapun ahlu sunnah wal jamaah diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana merubah kerusakan yang ada pada diri pemimpin itu dengan cara menasihati baik-baik, tidak diolok-olok di depan umum, tidak dicaci maki di depan orang banyak, karena mereka pasti tidak akan bisa menerima. Kita saja yang baru jadi pemimpin rumah tangga tidak mau diolok-olok di depan orang banyak, di depan anak istri kita, di depan tetangga kita. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang memimpin suatu negeri? Pasti mereka malu diolok-olok di depan rakyatnya. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita sehingga kita bisa menerima ajaran Rasulullah SAW dan meninggalkan segala ajaran yang dasarnya hanya perasaan dan akal belaka. Ikuti ajaran Rasulullah, insya Allah kita akan bahagia. Demikian yang bisa disampaikan. Saya berterima kasih kepada takmir Masjid Imam Syafi'i Mojokerto dan berterima kasih kepada seluruh hadirin hadirat kaum muslimin para pemuda dan pemudi yang telah hadir. Mudah-mudahan kita semangat menuntut ilmu dan insya Allah ya, jika kita terus mencari ilmu seperti ini, insya Allah Allah nanti akan menjadikan negeri kita menjadi baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah taala. Caranya adalah terus kita mencari ilmu dan kita berupaya untuk mengamalkan ilmunya, kemudian mendakwahkan ilmunya, mengajarkan semampunya dan bersabar terus dalam mencari ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu dan bersabar dalam mendakwahkan ilmu. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.